sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengawali pembahasan kita tentang Sariyah Mu'tah, salah satu di antara ekspedisi penting yang dilakukan oleh kaum muslimin melindungi keselamatan kaum muslimin dan juga menunjukkan izzah kaum muslimin agar kemudian tidak mendapatkan gangguan-gangguan lagi dari orang-orang Arab yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan bahwa Sariyah Mu'tah ini adalah salah satu di antara pertempuran terdahsyat yang pernah dialami oleh kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan orang-orang Arab yang beragama Nasrani, yang saat itu oleh Romawi dipergunakan untuk menghalangi potensi perkembangan Islam di Jazirah Arab. Maka berkumpullah pasukan orang-orang salibis dari kalangan orang-orang Arab saat itu sampai 100.000 orang. Ketika kemudian apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama ahli sejarah dalam rangka untuk menghalangi perkembangan Islam di wilayah Jazirah Arab secara umum, ya. Ketika kemudian memberangkatkan pasukan kaum muslimin saat itu, Rasulullah SAW berpesan, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik terhadap kaum muslimin yang bersama kalian. Berperanglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah dan perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian berlaku khianat, jangan membunuh anak-anak, para wanita dan orang-orang yang telah tua renta. Jangan membunuh orang-orang yang sedang beribadah di biara-biaranya. Jangan mendekati pohon kurma, jangan menebang pepohonan, jangan menghancurkan bangunan. Apabila kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dari kaum musyrikin, maka serulah kepada salah satu dari 3 hal: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang." Wasiat ini menjadi salah satu di antara gambaran tentang kemuliaan adab Islam bahkan di dalam peperangan. Peperangan itu bisa menghantarkan seseorang berperilaku menjadi sangat buruk, apalagi ketika di masa-masa sulit. Tapi Islam justru mengajarkan kepada kita bahkan di masa sulit pun kita tidak boleh berbuat buruk. Nanti silahkan jenengan perhatikan bagaimana peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ini, dengan peperangan-peperangan yang terjadi selain antara kaum muslimin dengan orang kafir. Silahkan perhatikan di dalam sejarah, baca literasi-literasi yang kemudian pernah ditulis oleh para ulama, hatta peperangan hari ini. Hatta peperangan hari ini. Jenengan kalau mungkin pernah mendapatkan video postingan peperangan antara Ukraina dengan Rusia,
bagaimana sadisnya peperangannya itu. Jadi mereka saling mengirim drone. Jadi perangnya itu dengan drone, Pak. Lihat pasukan diintai dari atas, kirim drone, drone-nya ditabrakkan, meledak. Itu nggak langsung mati, Pak. Ketika mendapati misalnya dalam sebuah rombongan pasukan, kemudian melakukan perjalanan, tiba-tiba ada serangan drone tadi itu, salah satu di antara mereka terluka, apa yang dilakukan oleh temannya? Ditembak temannya. Dan maksudnya secara manusia mungkin baik, biar temannya nggak kesakitan lama-lama, langsung mati. Tapi apa yang terjadi? Masalah adab tadi ternyata tidak dilakukan. Kenapa ditembak? Satu, nggak menyusahkan. Kalau udah mati kan udah tinggal gitu aja. Padahal kita Islam, kaum muslimin, diajarkan hatta kalau saudaranya meninggal dunia pun harus dikuburkan terlebih dahulu sebelum ditinggal. Bahkan nanti ada proses penguburan setelah terjadinya peperangan. Tidak dibiarkan tergeletak di atas tanah begitu saja. Sampai di masa sulit pun Islam mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik dengan kalimat yang tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah kalian terhadap kaum muslimin yang bersama kalian. Dan itu tidak akan banyak didapati di dalam aturan peperangan kalau itu bukan dari Islam. Maka nanti salah satu di antara kisah yang paling paling banyak kita dapati di dalam bagaimana peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Islam itu datang dengan membawa kemuliaan bahkan dalam kondisi kesulitan sekali. Maka kemuliaan ini kita akan dapatkan dalam setiap urusan yang dialami oleh kaum muslimin ketika mereka dalam keadaan sulit. Mungkin di antara kita ada yang masih ingat bagaimana dahulu dikisahkan tentang warga Syria ketika kemudian dalam masa-masa sulit. Bahkan ketika sudah difatwakan kepada mereka untuk boleh makan kucing, saking tidak adanya makanan saat itu. Kondisi mencekam, kelaparan di mana-mana. Apa yang kemudian terjadi ketika ada salah seorang anak, ini anak-anak, mendapatkan roti, sedangkan di situ anak-anak itu bukan hanya dia saja. Apa yang dilakukan? Ini anak-anak, kelasnya anak-anak, pikirannya anak-anak. Dan bagaimana anak-anak itu menggambarkan tentang orang tua mereka. Apa yang kemudian terjadi? Dipotonglah sedikit, padahal sama-sama lapar. Sedikit sampai kemudian semuanya dapat. Ada yang belum dapat, kata dia. Semuanya udah dapat, sudah, ayo kita makan bareng-bareng. Padahal mereka sedang kelaparan. Dan kemuliaan akhlak seperti itu kita dapati hari ini di antara saudara-saudara kita di Palestina. Sampai ketika kemudian mereka kelaparan di saat sulit pun mereka tetap mengambil makanan itu dengan cara yang halal. Ketika ada seorang reporter lewat pada seorang anak-anak yang kelaparan saat itu, ditanya, kenapa engkau memegangi perutmu? Kata anak itu, saya sedang kelaparan, wahai paman. Lalu kemudian dia melanjutkan perkataannya, maaf wahai paman, apakah engkau punya makanan? Kata reporter itu dengan sedih,
Aku tidak memiliki makanan sebagaimana engkau tidak memiliki makanan. Apa yang kemudian diungkapkan oleh ini anak-anak masih meminta dengan cara yang baik, bahkan di saat sulit, bukan kemudian tiba-tiba menjadi beringas, ngerampas karena lapar. Tidak. Dan itu yang hanya didapati di antara kaum muslimin. Hatta di masa sulit pun masih memperdulikan tentang adab. Berbeda dengan di masa-masa pandemi kemarin, kita dapati berita di salah satu negara yang ketika kemudian makanan itu sulit, orang-orang nggak boleh keluar rumah, apa yang terjadi? Kerusuhan. Apa istilahnya, perampokan di mana-mana, kemudian perampasan di mana-mana, ya. Supermarket diserbu untuk diambil makanannya, dijarah. Ketika kemudian iman itu tidak terbangun di dalam diri, tidak ada yang bisa menyelamatkan, karena baik itu bukan hanya diukur dalam kondisi mudah, baik itu juga diukur dalam kondisi sulit. Dan itu bagian dari yang diajarkan Islam kepada kita. Ketika Rasulullah SAW melepas pasukan tadi itu, ada bagian dari tidak lupa Nabi SAW lakukan apa? Nabi melantunkan doa untuk kaum muslimin yang dilepas di dalam ekspedisi mereka mempertahankan izzah kaum muslimin tadi itu menuju Mu'tah saat itu. Kalimat yang terungkap dari lisan Nabi adalah dafa'allahu ankum, semoga Allah membela kalian, raddakum salihina ghanimin, dan mengembalikan kalian dalam keadaan baik, bukan hidup, tapi katanya bukan salimin. Salimin itu mungkin nyawanya selamat tapi kondisi badannya nggak selamat. Tapi kalau dikatakan dengan ungkapan solihin, itu badannya masih berfungsi normal, mungkin terluka-luka ya sedikit gitu maksudnya, ya. Jiwanya selamat, itu makna dari kata solihin. Dan ini bagian dari yang diungkapkan oleh Nabi, ditambah dengan kalimat ghanimin, membawa ghanimah yang banyak. Dan ini bagian dari apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW ketika melepas kaum muslimin yang hendak melakukan jihad fisabilillah. Salah satu di antara pelajaran berharga dari kisah ini juga adalah bagian yang tidak pernah terlepas dari lisan Nabi adalah doa. Maka jangan sampai kita juga melepaskan bagian itu dari diri kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan gampang, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam kondisi kita sehat maupun dalam kondisi kita sakit. Bahkan nanti riwayat yang paling banyak didapatkan dari Nabi yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah tentang doa. Paling banyak. Bahkan dikumpulkan dalam bab doa-doa Nabi itu sampai 2 bab. Doa-doa Nabi 1, doa-doa Nabi 2. Itu belum terkait dengan doa-doa yang sifatnya spesifik sampai dikumpulkan dalam bab sendiri. Doa istikharah misalnya, doa tidak bolehnya meminta bala misalnya, dan berbagai bab-bab yang lain yang intinya adalah tentang doa, mengajarkan kepada kita bahwa nanti silahkan lihat dari
sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang para nabi, Pak. Salah satu di antara yang tidak pernah terlepas dari lisan mereka adalah doa. Bagaimana berdoanya Nabi Nuh untuk keselamatan anaknya saat itu. Bagaimana doanya Nabi Lut. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim. Bagaimana doanya Nabi Zakaria. Bagaimana doanya Nabi Yakub. Bagaimana doanya Nabi Isa. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan salah satu di antara yang paling identik dengan sosok-sosok mulia tadi itu adalah amalan doa. Padahal mereka manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia biasa, nabi bukan, siapa-siapa bukan. Kadang-kadang lisan kita ini seakan-akan keluh kalau mau berdoa. Banyak berbicara, ayo kita ikuti sunnah dan seterusnya. Tapi lisannya jarang sekali berdoa. Dalam hal apapun. Dan ini menjadi salah satu di antara pelajaran berharga bagi kita. Kalau seorang nabi saja tidak pernah lepas dari berdoa kepada Allah, maka tidak layak bagi kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi untuk tidak atau jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus menunjukkan ketergantungan iman tadi itu sangat kuat. Iman itu kan terkait dengan hubungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Yang ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang paling berharga dalam apapun, Pak. Dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dikumpulkan oleh Syekh Al-Qahtani terkait dengan doa-doa sehari-hari yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, yang kemudian kitabnya kita kenal dengan Hisnul Muslim. Itu hanya tentang doa, Pak. Dalam satu hari itu banyak sekali konten doanya. Banyak sekali konten doanya. Dan saya yakin tidak semua di antara kita yang betul-betul hafal. Yang betul-betul hafal, saya yakin tidak semua doa itu kemudian dirapalkan setiap harinya. Dan ini menjadi bagian dari hal yang penting untuk kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Sudah seberapa kuatkah bonding kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa kuatkah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kemudian kita jarang-jarang berdoa? Padahal salah satu di antara bentuk kuatnya bonding, kuatnya ikatan kita, ikatan keimanan kita kepada Allah itu adalah ketika kita banyak berdoa. Dan ini bagian dari yang paling berharga dalam apa yang kita pelajari dari sirah Nabi kita, termasuk di dalam peperangan sekalipun. Hatta dalam peperangan yang seseorang itu sibuk saja, Nabi itu masih sempat doa, Pak. Masih sempat doa. Sedangkan kita ini nggak perang, dan kesibukan kita nggak sesibuk saat orang itu sedang berperang. Itu aja kadang-kadang kita mulai lalai berdoa. Nanti silahkan tadabburi ayat-ayat Allah, Pak. Bahkan Quran ketika menceritakan tentang urusan
perceraian. Ya. Ayat yang menceritakan tentang perceraian itu disebutkan ya di tengah-tengahnya atau di sebelumnya atau di setelahnya itu diceritakan tentang sholat. Ayat sebelum atau setelahnya itu menceritakan tentang sholat, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran berharganya, Pak? Hatta dalam urusan rumah tangga, baik atau tidaknya, itu tergantung baik atau tidaknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk perang, yang kita pasti mengharapkan kebaikan diri kita setelah dan saat terjadinya peperangan itu. Kalau sebelum perang jelas kita baik-baik saja, tapi saat peperangan dan setelah peperangan tidak ada manusia yang tidak berharap kebaikan. Pasti semuanya berharap kebaikan. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan di sana, sedangkan untuk urusan yang lebih sepele dari peperangan saja Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu sangat terkait erat dengan kebaikan kita. Apalagi kalau kemudian itu terkait dengan peperangan yang potensi damage-nya itu lebih besar dibandingkan urusan selain perang. Dan ini menjadi bagian dari pelajaran yang paling berharga bagi kita. Makanya dahulu para sahabat sering kali mengungkapkan, dan ini tidak hanya satu salaf, banyak salaf yang kemudian mengungkapkan dengan kalimat tadi, nahnu nata'allamul maghazi kama nata'allamu suratan minal Qur'an. Dahulu kami mempelajari peperangan-peperangan Nabi itu seperti kami mempelajari surat di dalam Al-Quran. Serius, mempelajarinya itu serius. Dan ini menjadi bagian dari hal yang berharga yang kita dapati dari kisah Nabi kita yang mulia. Ada satu peristiwa saat pelepasan kaum muslimin tadi itu menuju Mu'tah. Ketika orang-orang mengucapkan perpisahan kepada Abdullah bin Rawahah dan menyelaminya, tiba-tiba ia menangis dan air matanya mengucur. Maka orang-orang pun heran, apa yang membuatmu menangis wahai Abdullah bin Rawahah? Maka kemudian dia menjawab, demi Allah, tidak ada padaku kecintaan terhadap dunia atau kerinduan kepada kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali mendatanginya. Wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatanginya. Yang hal itu bagi Rabbu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Sementara aku tidak tahu keadaan yang akan menimpaku setelah datang kematian nanti. Kemudian kaum muslimin berkata kepada mereka, semoga Allah menyertai kalian, melindungi kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik. Jadi salah satu di antara sifat istimewa yang dimiliki oleh para sahabat, dan itu semuanya rata di antara para sahabat itu, adalah kerinduan mereka akan kebaikan akhirat dan ketakutan mereka akan keburukan akhirat. Menunjukkan kepada kita bagaimana manusia yang mendapatkan celupan iman itu semuanya memiliki karakter yang istimewa, memiliki kekhawatiran terhadap akhiratnya.
Sedangkan banyak manusia hari ini yang kemudian tidak terlalu khawatir dengan urusan akhirat mereka. Sholat masbuk ya biasa aja, ya. Puasa lewat ya biasa aja. Bahkan kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh lewat begitu saja, nggak ada yang kemudian terasa hilang dari dirinya, biasa aja. Tapi ketika kemudian dunia itu terlewatkan, dia merasa menyesal sekali. Dan itu yang banyak didapati hari ini dari sosok manusia yang kebanyakan hari ini tidak memiliki celupan iman, yang bahkan menggantungkan segala urusannya itu terhadap dunianya, menggantungkan keselamatannya terhadap dunianya, menggantungkan kebaikannya terhadap dunianya, menggantungkan hampir segala urusannya kepada dunianya. Padahal setiap hari membaca surat Allahus Samad yang di dalamnya berbunyi Allah lah tempat bergantung. Kadang-kadang ini menjadi tamparan bagi kita harusnya. Setiap kali memilih surat yang paling favorit suratnya itu, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi ketika kemudian terkait dengan urusan dunia, bahkan hampir-hampir tidak pernah menggantungkan urusannya kepada Allah. Semuanya digantungkan urusannya itu kepada dunia. Untuk urusan kesehatan bergantung kepada BPJS. Urusan rumah bergantung pada KPR. Urusan apa lagi? Seakan-akan tidak ada Allah di situ. Sampai untuk urusan yang kemudian paling mendasar, keselamatan jiwa kita pun kita menggantungkan pada manusia. Kalau nggak begini nanti kita nggak selamat. Kalau nggak begini nanti kita terancam. Kalau nggak begini nanti nggak ada yang bisa menjamin kita. Padahal Allah itulah yang mampu untuk menjamin kita, sedangkan manusia itu enggak. Sampai ungkapan yang diajarkan kepada kita adalah apa? Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong, cukuplah bagi kita Allah sebagai pembantu kita, yang membantu urusan kita. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Yang kadang-kadang dalam banyak hal kita seringkali menggantungkannya itu bukan kepada Allah. Walaupun bukan berarti itu tidak boleh menempuh jalannya, boleh. Hatta dalam peperangan pun, meskipun hukum asalnya tidak boleh kita lari dari peperangan, tapi mundur untuk mengatur strategi baru itu diperbolehkan. Illa mutahayyizan, illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fiyah, kecuali mundur untuk berperang lagi atau bergabung dengan kelompok yang lain untuk berperang lagi, boleh itu mundurnya, bukan lari dari peperangan. Tapi konteksnya apa? Amalan jihadnya masih ada, amal solehnya masih berlaku, dan tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian ketika sudah ditempuh sebuah cara, seakan-akan kita terbebas dari amal soleh itu. Ini hal yang berharga yang kita dapati,
dari kisah manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi itu. Generasi terbaik yang pernah menyertai manusia terbaik itu tadi. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Di sini juga disebutkan ketika pasukan kaum muslimin sampai di sebuah tempat namanya Ma'an, bagian dari wilayah Syam yang saat ini merupakan salah satu provinsi di Yordania. Sampailah kabar bahwasanya orang-orang Nasrani Salibis dari Arab maupun non-Arab telah memobilisasi pasukan yang sangat besar untuk memerangi kaum muslimin yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah-kabilah Arab telah menghimpun sebanyak 100.000 orang pasukan dari Bani Lahm, Judham, Bahra, dan Balia, dan ditetapkan untuk mereka seorang komandan yang bernama Malik bin Rafilah. Ini persis seperti peristiwa berkumpulnya pasukan Mongol ketika hendak menyerang kaum muslimin di berbagai wilayah, dari mulai Baghdad dan terus ke arah barat, sampai kaum muslimin di wilayah barat saat itu pun juga khawatir karena pusat pemerintahan kaum muslimin Baghdad saja telah runtuh, bagaimana dengan nasib mereka. Sampai adanya seorang komandan yang bernama Alif Arsalan. Jenengan bayangkan Mongol itu jangan seperti manusia rata-rata hari ini, Pak. Antum kalau tahu Genghis Khan, Genghis Khan itu tinggi badannya dan postur badannya itu hampir 3 kali lipat postur kita, Pak. Jadi ada foto yang diabadikan oleh seorang wartawan mengabadikan sosok keturunannya Genghis Khan, kembar laki-laki, itu disandingkan dengan manusia disandingkan dengan orang biasa yang bukan keturunan Genghis Khan, itu tingginya itu cuma setengahnya. Jadi kalau antum punya tinggi mungkin sekitar 100 berapa? 160. Itu tingginya Genghis Khan mungkin hampir 2,5 meter, Pak. Antum bayangkan pasukan yang dipimpin oleh Genghis Khan dengan kebengisan dan kemampuan tarung yang sama, posturnya kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Antum ngadepinya gimana? 1 lawan 1 aja bumbuan kita berani. Loh, dulu itu pasukan Mongol itu banyak, Pak. Yang antum jangan gambarkan pasukan Mongol tuh kayak yang di film-film, apalagi yang film lagi marak sekarang, misalnya film Turki itu digambarkan pasukan Mongolnya kan tingginya sama. Padahal sejarah aslinya itu, Pak, pasukan Mongol itu betul-betul gede-gede, ya, tinggi-tinggi. Bayangkan dengan jumlah yang tidak sedikit, tiba-tiba menyerang kita yang, ya kalau kita orang Indonesia apalagi lebih pendek lagi. Wong itu dibandingkan dengan orang Eropa sama orang Arab aja lebih tinggi secara postur dan secara fisiknya tadi itu, ya. Maka ketakutan mendengar mereka aja itu sudah ketakutan tersendiri, Pak. Apalagi ya, bertemu langsung. Dan memang hanya iman yang mampu menjaga kestabilan rasa di dalam hati tadi itu, Pak. Hanya iman yang mampu menjaganya. Hanya iman yang mampu mengendalikan rasa takut, itu hanya iman. Hanya iman yang mampu menjadikan kita itu mampu untuk menempuh kesulitan
Di saat orang-orang semuanya frustasi dan depresi ketika menghadapi kesulitan itu. Hanya iman yang mampu membimbing jiwa-jiwa yang bersih tadi itu untuk kemudian bisa melampaui berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di Gaza, sudah 370-an hari lebih, 380-an hari, dan semuanya masih bertahan. Kita ini kena mati lampu 3 hari aja sudah kebingungan, bingung nyari air, bingung nyari colokan. Padahal cuma gangguan 3 hari aja itu kemarin, belum lama kita alami. Sampai ada masjid di Bandar Lampung ini yang full genset, itu ramai orang Pak, tapi bukan untuk sholat, untuk nyolok, untuk ngecas. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau kita diuji oleh Allah seperti di Gaza, nggak ada listrik, nggak ada makanan, nggak ada air, mau jadi kayak apa? Padahal saudara-saudara kita di sana itu bahkan sejak sebelum terjadi konflik sejak 7 Oktober itu mereka sudah kesulitan. Listrik itu kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Air juga aksesnya terbatas, sampai harus antri. Wong mereka seperti sebuah penjara raksasa. Kawasan 2000, kurang lebih 2000 hektar. Dikelilingi tembok sedemikian rupa, diblokade dari dunia luar. Dan itu sudah berlangsung lama. Sudah berpuluh-puluh tahun mereka seperti itu. Dan ini menjadi salah satu di antara gambaran bagaimana celupan iman itulah yang menjaga. Bahwa tidak ada yang mampu menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kemudian kita mendapati Allah sebagai penolong kita, nggak ada yang bisa menghancurkan kita, Pak. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang besar yang pernah dialami kaum muslimin itu dipatahkan oleh orang-orang yang memiliki celupan iman. Bagaimana kemudian gempuran pasukan Persia yang hampir tak terkalahkan dengan pasukan-pasukan gajahnya itu mampu dipatahkan oleh mereka yang memiliki celupan iman, oleh orang-orang Arab yang tidak dianggap memiliki peradaban. Bagaimana kokohnya tembok-tembok Romawi itu mampu runtuh oleh gempuran sebuah pasukan yang dimuliakan dengan Quran. Hingga ketika Umar berangkat menuju Syam untuk menerima kunci negeri Syam saat itu, ketika kemudian turun di sebuah tempat, ketika di situ melihat genangan air, karena Umar nggak pernah melihat genangan air, Umar melepas sendalnya kemudian bermain air di situ, ditegur oleh salah seorang yang bersamanya, "Wahai Umar, jangan begini. Bagaimana kita nanti kalau dilihat oleh para pembesar-pembesar Syam nanti, kita akan malu." Apa kata Umar? Dengan mukanya yang memerah ketika ditegur seperti itu, bukan merah karena ditegurnya, tapi memerah karena alangkah hinanya kalau perspektifnya dan pandangannya seperti itu. Kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran, dengan Islam ini. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan ini, Allah akan menghinakannya. Sedangkan hari ini banyak kaum muslimin yang mencari kemuliaan
dengan selain Islam. Bahkan ikan paus datang pun sampai diciumi kepala sama tangannya. Di sini itu memalukan umat Islam. Mana menteri agama pula. Seorang ulama Al-Baqillani aja mampu menunjukkan izahnya ketika diundang oleh Raja Romawi. Ini seorang menteri agama, tokoh kaum muslimin, nyiumin tangannya paus yang notabene-nya dia adalah simbol kemuliaan bagi orang kafir. Dan ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Di mana itu Islam ya'lu wa la yu'la alaihnya, itu di mana? Di mana walillahil izzatu jami'anya, itu di mana? Umat Islam yang dibangun memiliki izzah itu di mana? Kalau hanya diwakili oleh orang-orang bodoh seperti itu. Ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Kalau orang nggak belajar sejarah, ya nggak akan pernah memiliki izzah dan kemuliaan. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kalah dengan anak-anak Gaza yang ketika ditangkap oleh tentara Israel itu, dia masih menunjukkan izahnya, matanya menghadap ke depan, dagunya mendongak ke atas, nggak tertunduk malu, bahkan dia tersenyum bergembira ketika ditangkap. Itu kan izah. Ini paus datang nyium-nyium tangan, nunduk-nunduk, sini. Padahal dia datang untuk membuat hoax tentang ekstremisme di Indonesia itu tambah mencuat. Tahu nggak kemarin kedatangan paus ke sini itu apa? Diungkap oleh media luar negeri bahwa tujuannya adalah untuk membangun komunikasi untuk memerangi ekstremisme dan radikalisme yang ada di Indonesia. Wong terjadi radikalisasinya di Israel Palestina sana. Ngapain berkunjungnya ke sini? Kan aneh. Seakan-akan kita ini umat Islam tuh ekstremis radikal. Wong yang dibantai di Palestina itu umat Islam. Yang bantai itu Israel. Kan logika yang aneh itu. Yang tiba-tiba latahnya juga ada orang-orang yang notabene-nya muslim mendukung gerakan itu dengan mengatakan dan memberikan dukungan-dukungan dengan melakukan acara-acara yang serupa. Nah ini kan aneh. Ketika dunia perhatiannya sedang ke Palestina, Indonesia disibukkan dengan pencitraan Barat yang sedemikian rupa. Seakan-akan Barat itu yang baik, Indonesia yang mayoritas muslim itu yang jelek gitu. Loh ini kan pengalihan opini yang kayak gini. Yang dilalahnya banyak wong Islam sing ora mudeng. Itu masalahnya. Bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Malah disibukkan dengan ribut antara kiai dan habaib siapa yang paling mulia. Disibukkan dengan masalah tambang, sampai ada ungkapan netizen dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang. Kan sini itu seakan-akan orang Islam itu cuman rebutan dunia gitu maksudnya.
Itu kan sangat remeh dan menghinakan kalau kayak gitu. Ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana dulu itu izah kaum muslimin itu dibangun sedemikian rupa. Ketika kemudian tembok-tembok Romawi runtuh, tembok-tembok Persia runtuh, Mongol pun berhasil dihadang, ya. Bahkan pasukan salib terbesar yang pernah dikirimkan pun berhasil ditaklukkan. Bahkan tidak ada lagi perlawanan yang berarti setelah itu. Itu izah Islam, Pak. Bukan karena banyaknya pasukan dan besarnya kemampuan militer, bukan. Tapi karena celupan iman. Sebagaimana perang Mu'tah jumlah kaum muslimin tidak banyak, Pak. Wong 30 ribuan orang lawan 100 ribu itu kan nggak banyak, jomplang malah secara jumlah pasukan. Alip Arsalan ketika melawan pasukan Mongol di perang Ain Jalut itu juga jomplang jauh bahkan itu. Antara sekitar 30 ribu lawan 1 juta apa kalau tidak salah pada waktu itu. Pokoknya perbandingannya satu orang tuh lawan 100 ribuan orang. Perbandingan pasukannya. Antum bisa bayangkan itu. Kita satu lawan satu sama orang aja belum tentu menang kita ini. Kita maksudnya bukan mereka. Kita. Duel 1 lawan 1 aja belum tentu menang kita. Ini perbandingan pasukannya 1 lawan 100 ribu. Itu di medan manapun belum pernah ada yang mendapati kesuksesan besar dalam sebuah peperangan sedikit pasukan tadi itu melawan sejumlah banyak. Sun Tzu yang digadang-gadang sebagai jenderal terhebat dalam sepanjang sejarah dunia, kalau disandingkan dengan Khalid bin Walid nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau disandingkan dengan Alip Arsalan tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi kita lebih silau dengan teori-teorinya Sun Tzu tadi itu dibandingkan jagoan-jagoan hebat dari kaum muslimin tadi itu. Dari kalangan para sahabat dan penerus-penerusnya tadi itu. Dan ini menjadi salah satu di antara hal yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Betapa apa yang kemudian Islam ajarkan kepada kita itu terkait dengan membangun kemuliaan. Dan itu bukan perkara sepele. Bukan hanya tentang itu boleh nggak boleh secara hukum, bukan. Tapi ini tentang menjaga izzah. Kalau secara hukum, sebagaimana Al-Baqillani masuk nunduk karena kebetulan pintunya yang dibuka itu, ya, masuk dalam keadaan nunduk selama tidak dengan niat menghormati Raja Romawi dan tidak menghinakan Islam niatnya, hukum secara hukum boleh, Pak. Tapi ini tentang izzah. Sehingga kemudian Al-Baqillani itu masuknya bukan masuk bagian depannya, tapi masuk bagian belakangnya. Sehingga ketika hendak dihinakan malah nggak berhasil. Justru Raja Romawi tadi itu yang dihinakan karena Baqillani masuk pantat duluan. Itu tentang izzah, Pak. Bukan hanya tentang masalah hukum boleh nggak boleh. Sebagaimana nanti kalau dibahas secara hukum, apa hukumnya mencium tangan paus? Ya kalau kemudian secara hukum ya bisa jadi boleh, selama tidak ada unsur mengagungkan agama lain, cuma sekedar bentuk membangun hubungan baik saja. Mungkin secara hukum bisa jadi boleh, tapi ini tentang izzah gitu, jadi masalahnya.
tentang bagaimana seorang muslim itu menjaga izzah, tentang bagaimana seorang muslim itu meneladani generasi awalnya tadi yang telah membangun Islam ini dengan izzah, tidak mudah tunduk dan takluk pada mereka yang menghinakan Islam dan kaum muslimin. Dan ini pelajaran berharga dari apa yang kemudian kita dapati dalam kisah-kisah sejarah kaum muslimin, terutama di dalam peperangannya, yang itu mewariskan kebanggaan kepada kita sampai kapanpun itu, Pak. Kita bangga dengan sosok Alip Arsalan tadi, kita selalu bangga dengan sosok Muhammad Al-Fatih, kita selalu bangga dengan sosok Abdullah bin Rawaha, kita selalu bangga dengan sosok Zaid bin Harithah, termasuk putranya Usamah bin Zaid. Kita selalu bangga dengan sosok-sosok yang tadi, Al-Baqilani dan yang lain. Dan itu yang kemudian mewariskan kebanggaan, menunjukkan bahwa mereka manusia-manusia yang layak untuk ditiru dan dicontoh, sebagai bagian dari apa yang kemudian hari ini sangat sulit kita dapati hal itu dari pribadi-pribadi kaum muslimin yang ada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang perlu untuk kita sama-sama pahami, masih dari sepotong kisah tentang Sariyah Mu'tah, sepotong kisah dari perang Mu'tah yang kemudian menghadirkan kemuliaan dan kebanggaan bagi Islam dan kaum muslimin sampai hari ini. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.